Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga besar almarhum ila rahmatil halil qayyum Ki Al-Hajj Hunain rahimahullah rahmatul abrar, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai ke derajat yang tinggi, Sayyidina Junaid radhiyallahu anhu berkata, man istama'a fihi arba'u khisalin balagha ad-darajatal 'aliyah wa in qalla ilmuhu wa 'amaluhu. Siapa orang yang terkumpul memiliki 4 sifat, maka dia akan menggapai derajat yang tinggi sekalipun sedikit ilmu dan amalnya. Yang sedikit ilmu dan amal diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi yang banyak ilmu dan amalnya, saudara, dengan 4 sifat ini. Karena itu pulang dari majelis ini, jadikan ini oleh-oleh dan PR untuk diri kita. Yang pertama, al-hilmu. Al-hilmu, bijaksana. Bagaimana manusia itu bisa menempatkan marahnya, bagaimana manusia itu bisa bisa melakukan hal yang tepat. Saudara, marah itu bukan semuanya jelek. Kalau bukan pada tempatnya ya jelek. Kalau anaknya malas belajar dia marah, maka itu benar marahnya, tepat marahnya, dan itu marah ada ukurannya, nggak boleh melebihi daripada ukurannya. Tapi kalau sudah anaknya nurut tetap dimarahi, itu nggak benar. Ini orang nggak halim, ini nggak bijaksana. Akhirnya anaknya bosan ngelihat bapaknya cepat mati, ada bapak gini. Atau anaknya minta, wis mudah-mudahan aku mati aja biar nggak lama-lama sama bapak model begini. Begitu juga suami istri. Istrinya misalnya mesra-mesraan dengan laki lain, ya jangan sabar, marah. Tapi ada ukurannya marah itu. Istrinya baik, solihah, masih dimarahi. Ini laki suami yang nggak benar ini. Orang itu sedikit ilmu, sedikit amal, tapi kalau punya 4 sifat ini, dia akan meraih derajat yang tinggi dan dia akan dicintai oleh masyarakat. Pertama, al-hilmu, bijaksana. Paham ya? Yang kedua, at-tawadhu, tawadhu. Walaupun dia guru besar, masih kumpul dengan orang awam. Walaupun dia orang terhormat, masih dia perhatian dan kumpul dengan orang-orang miskin.
walaupun kaya raya, dia pun pakaiannya juga sederhana. Tawadhu, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Terhormat Nabi itu, tapi senang dengan fuqara wal masakin. Kalau diundang orang miskin, ajabahu ijabatam muajjalah. Sebelum orang datang, Nabi sudah datang duluan, sangat perhatian menjaga perasaan orang miskin. Tawadhu. Pejabat yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah sampai derajat yang tinggi itu. Kiai yang tawadhu, apalagi yang orang biasa aja tawadhu, diangkat derajatnya oleh Allah kok. Yang ketiga, as-sakha, loman. Kira-kira kalau ketemu dengan orang yang kaya yang nggak pernah nyiprat dunianya gimana? Melenek lihat Pak ya. Sekalipun orangnya tidak sedikit ilmunya, sedikit amalnya, dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loman, saudara. Nabi menyatakan al-jannatu darul askhya, surga itu tempatnya orang yang loman, yang dermawan. Iya, mafhum mukhalafahnya, neraka itu tempatnya orang yang bukhola, yang kikir. Saudara, loman itu ada tingkatannya. Ada yang disebut orang yang loman beneran, itu seperti sumber itu selalu ngalir terus, tidak pernah ngantong, ngalir terus masuk sawah, akhirnya sawahnya bisa menumbuhkan padi, jagung, macam-macam. Masuk ke rumah, akhirnya bisa memberikan kebutuhan yang ada di rumah, untuk masak, untuk cuci, untuk mandi. Masuk ke pondok, wah, masuk ke masjid untuk wudhu, untuk membersihkan najis dan macam-macam. Sumber nggak ada yang ngantong sama sekali, tapi terus keluar. Ada orang kaya begitu, rizkinya datang langsung ngalir. Sumber nih, sumber nggak habis-habis itu. Ada yang seperti sumur. Kalau tadi itu airnya ngalir, kalau sumur ini nggak ngalir, saudara. Cuma terbuka, siapapun yang minta boleh ngambil. Ada yang ngambil 2 timba, ada yang ngambil 3 timba. Keluar sumbernya nanti sesuai dengan yang diambil. Yang diambil 3 timba, keluarnya airnya untuk 3 timba. Kenapa? Ini yang disebut as-sakhiyul bakhil, loman tapi ada penyakit kikir. Kenapa? Kalau nggak minta, kalau nggak didatangi nggak keluar. Iki sing akeh. Ada yang lebih top lagi, al-bakhilus syahih, kikirnya pahit. Ini nggak diminta aja nggak keluar. Malah kadang-kadang si fakir kalau sudah datangi, dia menjadi lebih fakir. Saya itu banyak tanggungan, banyak utang loh, nggak ada yang tanya. Padahal orang kalau begini ini nggak bisa sampai sama Allah, Pak. Nggak bisa dapat derajat yang tinggi. Pertama apa? Al-hilmu, bijaksana. Kedua apa? At-tawadhu'u, tawadhu, rendah diri. Ketiga apa? As-sakha'u, loman. Bukan hanya loman masalah materi, loman jiwa. Sakhawatun nafas. Gimana loman jiwa? Orang nggak hormati dia, orang yang nyaci dia, orang yang salah dia sama dia, dimaafkan. Nggak pakai minta maaf, dimaafkan.
Yang penting jangan salah terhadap agama. Sakhawatun nafas. Yang keempat, husnul khuluq, bagus akhlaknya. Masya Allah. Sama orang tua bakti, sama kepada yang lebih tua hormat, kepada yang lebih muda sayang, kepada tetangga baik, kepada murid perhatian, kepada ulama hormat, kepada habaib cinta, kepada umara bisa kerjasama. Wah, bagus akhlaknya. Kalau ada 4 ini, insya Allah orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kita membahasakan kelompok tasawuf tapi nggak tasawuf beneran. Tasawuf ada 4 huruf di situ. At-tasawufu, ta, sod, waw, fa. At-tasawufu, ta. At-tasawufu, taknya apa? At-taqwa, takwa. Yang dilihat takwa, yang didengar takwa, semuanya takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Shad, as-sabru 'alal bala, sabar terhadap ujian. Sabar itu ada 2 macam, Pak. Ujian itu ada 2 macam. Ada yang disebut al-khair, ada yang disebut asyarr. Walanablakum bil khairi wasyarri fitnah. Ada orang sakit, sabar. Ada orang melarat, sabar. Orang kaya diuji itu, sabar. Sabar apa? Kalau kaya, sabar, jangan dihambur-hamburkan, amalkan. Iso ndak kon? Jarang orang sabar dengan akhir ini, saudara. Pinginnya udah ganti mobil yang baru, ngerehab rumah, wah, gak sabar berarti orang. Sabar, kamu lagi diuji dengan yang khair, dengan yang baik-baik. Justru ini yang banyak lupa, saudara. Tak, sod, takwa, sabar, wow, al-wafa lil ahdi, memenuhi janji. Saudara, kadang-kadang orang itu pintar janji, kadang-kadang orang itu pintar janji. Kenapa kamu nggak taklim? Kenapa kamu nggak istiqomah? Kenapa? Ya saya nggak ada kendaraan. Saya kalau ada sepeda saya istiqomah berjamaah. Saya itu nggak ada kendaraannya. Subhanallah, kasih rezeki sepeda sama Allah, nggak hadir. Saya ini kaki saya linu kalau manjal itu. Kalau ada sepeda motor insya Allah hadir. Kasih sepeda motor, nggak hadir. Kalau malah angin nggak kuat saya, kasih mobil, nggak hadir. Kenapa? Loh, saya punya tanggungan banyak, pekerjaan saya ini masih belum ada yang lu mintu rezekinya itu, anda dikasih tokonya laris, nggak hadir. Ini orang nggak wafa lil ahdi. Ini orang nggak memenuhi janji ini, saudara. Ini orang nggak memenuhi janji. Intinya yang datang nanti ngeletek. Kalau sudah keranda pendosa yang datang baru ikut dia. Yang keempat, fa'al faragh anil khalq, mengosongkan diri daripada makhluk. Itu tasawuf. Nggak ada ta'aluk dengan makhluk.
baik itu jabatan maupun itu manusia, maupun itu harta, nggak ada. Inti rebutan dari DPR mau dari tasawuf inti rebutan dunia dari tasawuf. Faragh anil khalaq, yang ada dia dan Ar-Rabb, dia dengan Allah. Ada wa tasawuf. Karena itu rukun tasawuf itu ada dua, al istiqamah was sukun anil khalaq. Istiqamah dan dia tidak terpengaruh daripada makhluk. Ya, istiqamah macam-macam orang mengartikan, tapi menurut Imam Ghazali, istiqamah antufdiya nafsaka li nafsik, antufdiya hadda nafsika li nafsik. Kamu harus menebus kesenangan nafsu kamu untuk keselamatan nafsu kamu. Aitufdiya syahwati nafsika linajati wa salamati nafsik. Saudara, enak nggak kalau minum setrup? Nikmat. Soda gembira, nikmat. Es campur, nikmat. Tapi ini bisa membuat kita kena kencing manis. Enggak mau. Hadun nafas, dirinya kepingin melakukan itu, tapi dia ingin selamat daripada penyakit, dia tinggalkan. Bisa itu, saudara. Itulah orang yang hebat, sehingga dia sehat. Loh, ini kalau untuk jasmani, untuk rohani ente, untuk diri kamu, untuk agamanya kamu, untuk hatinya kamu, untuk batinnya kamu. Ini kasih gambaran yang dohir nih. Ngerokok haddun nafas, ngerokok haddun nafas. Anak ngerokok ini menghabiskan waktu banyak ini. Kalau untuk zikir, untuk istighfar, untuk i'tikaf, untuk yang lainnya, ini bisa beruntung ini. Jangan-jangan istighfarnya ana bisa menyebabkan ana diampuni semua dosanya. Tufdiya hadda nafsik li salamati nafsik. Kamu tinggalkan haddu nafsik, kesenangan nafsu kamu untuk keselamatan diri kamu. Itu istiqomah menurut Imam Ghazali. Artinya semua yang kamu lakukan bukan muncul daripada syahwatin nafas, keinginan nafsu, tapi semuanya adalah diarahkan untuk keselamatan agama dan rohani. Ini rukun yang pertama. Sukun anil khalaq, artinya muamalah hasanah ma'al khalaq, bermuamalah yang baik terhadap makhluk. An la tahmila an-nasa li muradi nafsik, walakin tahmilu nafsaka li muradin nas ma lam yukhalifu syar'a. Husnul khuluq itu menurut Imam Ghazali, kamu jangan membawa diri kamu, kamu jangan memaksa orang untuk nurut sama kamu, tapi kamu harus memaksa untuk mengetahui muradin nas, kepentingan manusia, dengan syarat kalau tidak melanggar syariat. Masya Allah. Ngalah, kalau bahasa sekarang ngalahan, ngalah ya, wis ngalah. Telaten, telaten, nggak gampang tersinggung. Jadi bukan tak tempiling kok tak nurut sampai aku kan, nggak gitu. Apa sing karepmu apa? Semenjak tidak ada mukhalafah dengan syariat,
masih dikompromi dengan syariat, ya wis, tapi sholatnya lo ya, tapi jangan begini lo ya, ngalah lah. Syariat itu Pak, ada yang memang batas-batas had, ada yang memang ada disuruh pantas, paham nggak? Ada yang had, ada yang pantas. Baca Quran, Quran bagus nggak? Bagus baca Quran, tapi harus disesuaikan situasi dan kondisi, dijeding. Bagus nggak? Nggak pantas. Hah? Nggak pantas. Paham ya? Masuk masjid, bagus nggak? Bagus. Tapi naruh asbak di sana sambil rokokan, pantas nggak? Nggak pantas. Dipantes no, dipanteskan lah. Kalau manusia bisa begitu saudara, maka dia menjadi orang sufi. Kita ini kadang-kadang membuat kelompok tasawuf tapi nggak pantas ngapain. Kita kadang-kadang membuat kelompok tasawuf kadang-kadang mukhalafatus syariah. Dalilnya tidak ono, pakai dalil yang kadang-kadang yang na'udzubillah fitnah. Kenapa? Ngikuti jejak Wali Songo. Inti kira jadi wali itu dengan mukhalafatus syariah apa? Wali Songo itu 9 orang yang bisa mengislamkan seluruh Jawa. Dakwahnya itu sukses. Kenapa? Berkat sabar, berkat ikhlas, berkat kegigihan jid wal ijtihad, berkat begitu loh. Ini nggak ada dengan mukhalafatus syariah, ngikuti jejak Wali Songo. Cereng, ngikuti Wali Songo. Ini kualat Wali Songo perot temenan iki wong ini. Hati-hati, nggak boleh begitu. Karena itu, ayo kita kembali lagi. Antum, masya Allah, talabatul ilm wal ulama, santri dan ulama, moco kitab, ukuran semuanya dengan itu semuanya. Jangan nanti akhirnya yang bertentangan dengan ilmu yang kamu dapatkan dari kitab itu justru kamu benar-benarkan. Awas loh. Luwe dosa Pak ibtalul haq daripada tarkul haq. Luwe dosa loh itu. Yang hak dibatil-batilkan. Orang yang melakukan batil masih lebih bagus loh ya, daripada membatalkan yang hak atau menghakkan yang batil. Itu bisa riddah loh itu nanti, bisa khuruj an dairatil Islam nantinya. Karena itu ayo kembali lagi Kiai Hunain ya, alhamdulillah telah sukses insyaallah. Hilim ada, tawadhu ada, sakha ada, husnul khuluq ada, istiqamah ada, muamalah ma'anas bagus ada, nggak nuntut macam-macam. Yang jemput nggak pakai mobil juga hadir, dijemput sepeda motor, dijemput dokar ada. Begitulah saudara yang disebut sufi. Karena itu ayo kita kembali lagi kepada ajaran kitab ya, yang ada di kitab, yang dibimbing oleh pakar-pakarnya sufi ya, Imam Junaid, Imam Ghazali, Bu Yazid al-Bustami,
Al-Faqihil Muqaddam Syekh Abdul Qadir Jailan, itu yang bimbing saudara, biar bener kita. Jangan nanti kita berlagak seorang sufi tapi enggak sufi sama sekali. Itu adalah da'awil kadhibah, itu adalah pengakuan-pengakuan bohong saudara. Bukan dokter ngaku dokter, penjahat saudara. Bukan polisi ngaku polisi, penjahat saudara. Bukan sufi ngaku sufi, penjahat saudara, penipu itu saudara. Nah, karena itu awas, hati-hati, apalagi ngaku sebagai wali, penjahat saudara nanti kau. Hah? Saya ingin bawakan satu cerita, mudah-mudahan insya Allah menjadi penutup khutbah ini dan akan bisa direnungkan oleh kita yang dihormati sama orang. Ada Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad. Beliau dikenal Habib Husin Jombang, minal arifin billah. Dia punya anak namanya Idrus, Habib Idrus. Beliau asalnya tinggalnya di Jombang, Habib Husin ini. Putranya ini ada di Solo. Putranya kirim surat kepada ayahnya Idrus ini, kirim surat kepada abahnya Habib Husin. Surat di amplopnya dulu nggak pakai WhatsApp, masih surat dikirimkan lewat pos. Di amplopnya tulis ila hadratil walid al-arif billah Husin bin Muhammad Al-Haddad, kepada kehadrat ayahku al-arif billah Husin Muhammad Al-Haddad. Kalau kita disebut orang arif billah seneng ya, disebut allamah seneng ya, disebut panggilan-panggilan umat seneng, walaupun nggak ada itu sifat. Yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu. Ini ketika surat itu diterima, kan surat dari anak, seharusnya senang dilihat amplopnya tulisan gitu, nggak dibuka. Ini langsung satu orang panggil anakku di Solo untuk datang ke Jombang sekarang, jangan ditunda. Sampai datang langsung ditegur. Nah, Allah itu akan menghisab setiap ucapan. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Hukmul kitabah, hukum tulisan itu seperti yang ada di lisan. Yang kamu tulis talak dengan niat jadi talak. Hah? Yang kamu tulis misu jadi musuh. Yang kamu tulis solawat jadi dapat pahala solawat. Karena itu inti nulis ini, tahu dari mana kalau abamu arif billah? Emangnya dapat wahyu ente? Dari mana ente tahu inti arif billah? Ente mas'ul yaumil qiyamah. Sebagaimana setiap ucapan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tulisan kamu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya waladi. Jangan mudah-mudah kamu membeli gelar kepada orang model begini kau. Keras, abamu sudah nasihati kau, enggak seneng abamu untuk dikasih panggilan-panggilan nama demikian. Nasihat begitu seharusnya. Kita ini kadang-kadang membahasakan diri kita orang hebat. Sebut anak saya nanti Romo ya, nanti sebut saya adalah. Enggak usah begitu. Ente semakin tawaduk semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Benar apa enggak? Enggak usah begitu, percuma. Tambah enggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nanti akhirnya muridnya bisa lebih diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena punya 4 sifat itu, al-hilmu wat tawadhu'u wa apa? Was-sakha'u wa husnul khuluq. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan orang yang bisa mempunyai 4 sifat itu, dan mudah-mudahan insyaallah
Kiai Hunain dilipat gandakan pahalanya, semua murid-muridnya diberikan ilmu yang manfaat, putra-putranya mudah-mudahan semuanya bisa meneruskan perjuangan daripada orang tuanya menjadi khalafun soleh li salafin soleh, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin, bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita niatkan mudah-mudahan insyaallah kita penuhi siang dan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluar dari Ramadan kita masuk Idul Fitr kembali dalam keadaan suci insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan insyaallah Ramadan di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri majlis ini dengan talqinud dzikir. Saya tuntun anda semuanya untuk membaca la ilaha illallah, sebagaimana kita tutup majlis ini dengan la ilaha illallah. Fa'lul hasan, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan umur kita juga diakhiri dengan la ilaha illallah, sebagaimana Allah melancarkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah di saat ini. Mudah-mudahan di saat itu Allah juga lancarkan mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kita termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata ulama, dakhalal jannah yang dimaksud dakhalal jannah bi ghairi hisab. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga tanpa hisab. Ucapkan dengan penuh yakin dan harapan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa min khawasi ahli la ilaha illallah wa fi dairati la ilaha illallah wa fi hisni la ilaha illallah wa haqiqni haqiqata la ilaha illallah ahyina ala la ilaha illallah wa tawaffana ala la ilaha illallah waj'al akhir kalamna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah ba'da umrin tawil fi ta'atik bil lutuf afiyah وجمالها في الدنيا والآخرة حسن خاتم عند الموت وإلى حضرة النبي. الفاتحة.